Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka pertemuan kita kali ini dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa a'ata alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun wal aula bil hadanah wa ya tarbiyatu man la yastaqillu ila tamyiz umun lam tatazawwad bi akhar. Faslun ay hadza tegese utawi iki ku faslun fasal suwiji wal aula utawi kang paling utama bil hadonati kelawan urusan ngeramut anak. Apa itu al hadonah wa ya utawi al hadonah iku tarbiyatuman mendidik anak. Ngopeni anak la yastaqilu kang ora mandiri utawa kang durung mandiri sapa man diopenine ilat tamyizi maring tamyiz. Yang lebih utama dalam hal pengasuhan anak. Apa itu al-hadonah atau pengasuhan adalah merawat anak yang belum bisa mandiri sampai pada usia tamyiz. Yang lebih utama iku umun seorang ibu lam tatazawwad yang belum menikah sapa umun bi akhara kelawan orang lain. Misalnya suaminya mati kemudian meninggalkan anak, maka yang berhak untuk merawatnya adalah ibunya. Misalnya terjadi perceraian antara suami dengan istri yang kemudian istrinya belum menikah, maka yang lebih dahulu berhak melakukan hadonya adalah seorang istri tadi atau seorang ibu dengan catatan lam tatazawwad bi akhara, dia belum menikah lagi dengan orang lain. Fa ummahatuha nuli biro-biro ibuke Jadi umun ibu fa ummahatuha dan ke atas ibunya ibu atau siapa itu namanya nenek. Wa in alat senajan sak pendhuwur sapa fa abun nuli ab. Yang kedua, seandainya umun ke atas sudah tidak layak lagi, maka yang melakukan pengasuhan anak adalah ayah dari anak itu. Ke atas. Ayah, ke atasnya siapa? Ibunya ayah, dan seterusnya. Fa ummahatuha nuli biro-biro ibu'e. Fa ukhtun. Nuli ukhtun. Fa kholatun nuli bibik saking ibu. Fa bintu ukhtin nuli anake dulur wadon. Fa bintu akhin nuli anake sedulur lanang wadon. Fa amatun nuli amah bibik saking bapak. Wal mumayyizu tai wong kang tamyiz iku iniftaraka lamun pisah pegatan sapa abawahu. Kedua orang tuane al mumayyiz minan nikah. Jadi bapak ibunya bercerai, posisi anaknya sudah tamyiz, karena mongko ana sapa mumayyiz. Iku indaman ing dalem sandinge wong ikhtaro kang memilih. Ikhtaro kang memilih sapa mumayyiz hu ing man min huma sangking abawahu. Jadi kalau terjadi perceraian, kemudian tentang sengketa hak pengasuhan anak, siapa yang paling lebih didahulukan? Dilihat, kalau anaknya belum mumayyiz, maka secara otomatis yang akan merawat adalah ibunya atau nenek dari jalur ibunya ke atas. Baru setelah itu ayahnya atau nenek dari jalur ayahnya dan seterusnya.
Sedangkan apabila anak ketika orang tuanya bercerai sudah dalam posisi tamyiz, dalam bahasa Indonesianya tamyiz, bahasa Jawanya beneh, begitu ya, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, yang biasanya ditandai sudah bisa makan sendiri, kemudian membersihkan tubuhnya sendiri, dan seterusnya. Dalam kondisi itu, maka dia berhak memilih di antara bapak atau ibunya. Wali abin, iku tetep kedue abin ikhtiro kang den pilih sopo ab. Seandainya anak yang mumayyiz tadi memilih bapaknya untuk mengasuhnya, maka bapak itu memiliki hak man'ul ungsa. Nyegah utawi nyegah wong lanang ladzakari ora wong wadon. Man'ul ungsa utawi nyegah wong wadon ladzakari ora wong lanang, nyegah ziaratal umi ing mengunjungi ibunya. Maka ayah itu memiliki hak untuk mencegah anaknya mengunjungi ibunya. Akan tetapi yang menjadi catatan hanyalah al-ungsa. Kalau anaknya itu perempuan, itu boleh dicegah untuk tidak mengunjungi ibunya. Tapi kalau anaknya laki-laki, seorang ayah tadi tidak berhak mencegah anak itu berkunjung ke rumah ibunya. Wala tamna'u, dan sebaliknya tidak berhak sopo al-ummu ang ziyaratihima, saking mengziarahi al-ungsa la wadzakar. Wala tamna'u al-um ang ziyaratihima alal adati yang ngatasi kebiasaan. Sedangkan di pihak ibunya tidak ada halangan untuk mengunjungi anaknya, baik laki maupun perempuan. Jadi kalau kita kaitkan dengan yang tadi, bagi seorang ayah yang dipilih untuk melakukan merawat terhadap anaknya, dia boleh mencegah putrinya berkunjung ke rumah ibunya, tapi tidak boleh mencegah anak laki-lakinya berkunjung ke rumah ibunya. Sebaliknya, bagi seorang ibu yang ternyata kemudian tidak dipilih oleh anaknya sebagai perawat, dia tidak ada halangan untuk berkunjung kepada anaknya sesuai dengan kadar kebiasaan. Wal umu tawi ibu iku aula kang luwih utama. Bitamridihima kelawan ngeramut lorone al-ungsa wa zakar indal abi. Ketika anak itu sakit, meskipun dalam pengasuhan bapaknya, maka yang lebih utama merawatnya adalah ibunya. Dengan catatan inrodia lamunorela sopoa, kalau memang ayahnya tadi memperbolehkan itu. Wa ila lamuno ora inrodia fa indah mongko ing dalem sandinge Maka kalau ayahnya enggak memperbolehkan agar dua anak itu dirawat di tempatnya ayah, tapi yang merawat ibunya. Kalau ternyata ayahnya tidak memperbolehkan, maka anak itu boleh dibawa ke rumah ibunya untuk dirawat. Wa ini ikhtaro lamun milih ing sapa zakarun. Seorang anak laki-laki ternyata memilih ibunya. Fa indaha mongko ing dalem sandinge lailan ing dalam waktu wengi wa indahu lan ing dalam sandingi abnaharon ing dalam siang. Jadi dia memilihnya milih dirawat ibunya dengan catatan kalau malam bersama ibunya, kalau siang bersama ayahnya. Awiktarat utawa milih ha ing sapa ungsa ya fa indah mongko ing dalam sandinge abadan ing dalam selawase. Jadi kalau seorang anak laki-laki memilih ibunya sebagai yang merawatnya, maka waktu malam bersama ibunya, waktu siang bersama bapaknya. Tapi kalau yang memilih itu ternyata anak perempuan memilih ibunya, maka seluruh hari, baik siang atau malam, dia harus di tempat ibunya. Wa yazuru lan mengziarahi mengunjungi ha ing al
sopo al-abu bapak alal ada. Dan bagi ayah tadi boleh berkunjung ke rumahnya ibunya dalam rangka mengunjungi anaknya tadi sesuai kadar kebiasaan. Walayat lubud dan tidak boleh meminta sopo ab idhoroha yang menghadirkan ungsa indahu ing dalam sandingi ab. Tidak boleh kemudian ketika anak perempuan itu berada di dalam pengasuhan ibunya, ayahnya minta agar anaknya dibawa ke tempatnya, itu tidak boleh. Qauluhu summa illam yakhtaru lamuno, sebentar. Summa illam yakhtar. Nuli lamuno ora milih sapa walad wahidan ing salah satu minhuma saking abawani. Kalau ternyata anak yang mumayyiz tadi enggak memilih, ya fal umu mongko utawi ibu iku aula, maka yang lebih utama adalah ibu. Walaisa lan ora ana iku li ahadihima kedue salah sijine abawani. Jadi kedua orang tuanya tidak memiliki hak apa fadmuhu nyapih ing walad qabla haulaini ing dalam sadurunge ron taun min ghairi ridol akhari saking sakliyane ridone kang liya. Jadi tidak boleh melakukan penyapian secara sepihak pada anak yang usianya belum 2 tahun. Walahuma lan iku tetep kedua bawani fatmuhu utawi nyapih walad qoblahuma ing dalem sadurunge haulani illam yadurra lamun ora bahayani apa fatmuhu hu ing walad. Wali ahadihima lan iku ketuwe salah sijine abawani ba'da haulaini ing dalem sakmarine 2 taun. Walahuma lan ketuwe abawani az-ziyadatu utawi nambahi firrodo ing dalam masalah nyusoni alal haulaini. Jadi boleh disusoni terus lebih dari 2 tahun dengan catatan haitsu la dororo ing dalam sekirane ora ana madharat iku maujud. Lakin afta tetapine awe fatwa sapa al-Hanati. Bianau kelan saat temene kelakuan iku yusanu disunahkan opo adamuhuma ora onone ziyadah illa li hajatin. Jadi menurut fatwanya Imam Al-Hanati disunahkan untuk tidak menambah susuan lebih dari 2 tahun kecuali ada kebutuhan. Wajibulan wajib ala malikin. Ing atase malik pemilik budak apa kifayatu raqiqihi nyukupi budake malik illa mukataban kejaba budak mukatab walau akma senajan onone raqiq iku akma wong kang walau akma senajan iku wong kang wuta au zaminan utawa wong kang lumpuh walau ghaniyan senajan iku wong kang kaya au aku lan utawa kang akeh mangane apane nafakotan nafakoe wakiswatan lan sandangane min jinsil mu'tadi saking jinise perkara kang den adatake limislihi kedue padane raqiq. Bagi seorang pemilik budak sahaya wajib mencukupi kebutuhannya. Nah, kecuali budak itu adalah mukatab. Selain mukatab dicukupi kebutuhannya. Meskipun budak itu dalam kondisi buta, artinya tidak bisa digunakan manfaatnya dalam kondisi yang lumpuh atau barangkali posisinya orang kaya, tidak masalah. Jadi harus tetap dinafkahi meskipun budaknya orang yang kaya. Jadi karena status budak itulah yang menyebabkan dia harus dinafkahi oleh sayyid. Atau meskipun dia banyak makannya, jadi tetap harus dicukupi. Dia harus dicukupi oleh sayyidnya. Baik dari sisi nafkahnya, kebutuhan makan, kemudian kiswatan pakaiannya min jinsil mu'tadil misli dengan ukuran yang setara dengan budak-budak lain min ariqail baladi sangking pira-pira budak daerah walayak pilan ora cukup
dalam hal pakaian ini berarti ya. Apa satirul aurati perkara kang nutupi aurat. Wa ilam yata'adza senajan ora tampa lara sapa rokik bihi sebab satirul aurah. Naam ya bener jarine wala yakfi. Jadi secara umum pakaiannya juga harus yang standar. Standarnya adalah min jinsil mu'tadri misli. Jadi budak-budak lain ukurannya. Jadi tidak hanya soal menutup aurat. Meskipun dengan itu cukup begitu. Akan tetapi naam ya bener jarine wala yakfi. Ini tidak lamun den adatake. Apa satirul aurah walau bibiladil arab alal auja. Kafa mongko cukup apa satirul aurah. Illa tahkira krana ora ana ngino-ngino iku maujud meremehkan iku maujud hina idin yang dalam nalikane iki ini tidak. Nah, jadi penjelasan wala yakfi satirul aurah tidak cukup dalam hal memberi pakaian pada budak, hanya pakaian yang bisa menutup aurat. Ya, ini tidak berlaku dalam kondisi ketika adat masyarakat memang menetapkan pakaian budak itu hanyalah satirul aurah begitu. Karena apa? Karena dalam kondisi masyarakat menetapkan begitu, adatnya memang begitu, la tahkira hinaidin, tidak ada unsur meremehkan. Wala sayyidilan iku yang atase sayyid. Sayyid juga memiliki kewajiban sawanu dawaiha. Sama nudawaiha utawi ongkose obate siapa tadi rokik. Nah, jadi obat-obatnya itu harus ditanggung oleh sayyidnya. Termasuk ongkos dokternya. Wa ujratu tabibi lan ongkose dokter indal hajati ing dalem nalikane kebutuhan. Wa kasbur rokiki utawi penghasilane rokik iku lisayyidihi keduwe sayyide rokik. Yungfiku kang nafkai sapa sayyidhu ing rokik minhu sangking kasbu. Jadi ini insya lamun karep sapa sayyid. Jadi ini berimbang. Di satu sisi seluruh kebutuhan dari rokik ditanggung oleh sayyidnya, di sisi yang lain apa yang dihasilkan oleh rokik itu menjadi milik dari sayyid. Wayaskutu lan gugur apa zalika mengkono nafaqah bimudiyyiz zamani kelawan lewate mangsa. Karena fakotil qoribi madani nafakoi kerabat. Artinya kalau di masa-masa yang lalu tidak mampu membayar itu tidak menjadi hutang, tapi dianggap gugur. Wa yusanulan dan sunatake apa ayuna wilayento ngelungi sapa sayyid. Apa ayuna wilayento ngelungi sapa sayyid hu ing ma mimma nyatane sangking perkara ya tanah amu kang enak-enakan sapa sayyid bi kelawan ma ming ta'amin nyatane panganan wa adumen lan sayur lauk wa kiswatin lan pakaian. Artinya disunahkan agar ketika sayyid itu makan dia mengambil sebagian dari makanan itu dan diberikan kepada rokiknya. Begitu pula pakaian disunahkan seorang sayyid memberi pakaian kepada rokik, pakaian itu yang sebenarnya juga disenangi oleh sayyidnya. Qalu wal afdalu tawi kang luwih utama iku ijlasuhu nglungguhake rokik ma'ahu sertane sayyid lil akli. Nah, jadi ini yang lebih utama lagi tempat duduknya kalau waktu makan diajak di tempat duduk yang sama. Karena kalau dalam sistem perbudakan itu biasanya budak itu tidak boleh satu majelis dengan sayyidnya, apalagi dalam kondisi makan. Nah ini yang lebih utama, yang paling utama itu justru sayyid mengajak budaknya makan bersama dan didudukkan bersamanya. Walaya juzu tidak boleh apa yukalifa yento membebani sapa sayyid bu ing rokik. Kata wabi halih madani Rajakaya, tidak boleh seorang sayyid memberi tugas pada rokik, sebagaimana seorang pemilik binatang juga tidak boleh membebani
satu tugas pada binatang itu, amalan ing tugas, layutitku kang tidak mampu, sapa rokeku ing amal. Jadi harus diukur, tidak setiap pekerjaan itu bisa dibebankan kepada rokeknya. Nah, tapi ada batasnya. Amalan la yutikuhu tidak boleh dibebankan. Pekerjaan yang Sayyid berikan kepada abad itu harus pekerjaan sekira abad itu bisa melaksanakan. Di luar itu tidak boleh dibebankan. Wa in radhiya senajan ridho sapa rokik. Karena apa? Yahrumu krono haram alaihi ngatasi rokik. Apa idraru nafsihi nglarakake awak dhewene rokik. Karena seorang itu tidak boleh menyakiti dirinya sendiri, termasuk seorang hamba. Nah, sehingga ketika dia dibebani tugas yang berat dari sayyidnya, meskipun dia ridho, tetap tidak boleh. Karena keridhoannya itu berarti menyakiti dirinya sendiri. Gimana kalau seandainya sayyidnya tidak mau? Pokoknya harus dibebani yang berat. Fa'in apa lamunommo. Sopa sayyidu sayyid ila zalika kejaba mengkono-mengkono taklif. Jadi sayyidnya itu ngengkel. Pokoknya ini harus bisa lah dan seterusnya. Nyata-nyata padahal sayyidnya nggak mampu. Yobi'a mongko didol sopa rokek alaihi ngatasi sayyid. Ai inta'ayana tegese lamun dadi tertentu apa albai'u adol. Torikon ing cara ing solusi. Nah, jadi kalau tidak ditemukan solusi lain, mau tidak mau ya bi'a alaihi, sudah dijualkan aja. Ya, jadi budaknya dipaksa dijualkan, nanti hasil penjualannya kasihkan pada sayyid. Itu begitu. Dengan catatan ing ta'ayyana al-bai'u tariqun. Kalau urusan menjual itu hanya satu-satunya cara untuk menghindari agar sayyid tidak memberi tugas yang di luar kemampuan hamba sahayanya. Wa ila lamun ora inta ayana ujira mongko den sewaake sapa alaihi rokik. Solusi kedua, rokiknya disewakan, hasil sewanya dikasihkan kepada sayyidnya. Imma fi ba'dil awqati. Nah, jadi proses menyewakan itu ada kalanya. Imma fi ba'dil awqati ono kalane ing dalam sebagian piro-piro waktu. Faya juzu mongko wenang apa yukallifa yento membebani sapa sayyid hu ing rokik amalan ing tugas sakon kang berat. Nah, tapi berat ini masih di dalam kemampuan. Wayat ba'u lan manut ngenut bureni sapa sayyid al-adata ing kebiasaane fi irahatihi ing dalem nglerenaken ar-raqib. Jadi dalam hal memberi jam istirahat kepada seorang hamba saya, seorang sayyid harus mengikuti adat kebiasaan setempat. Waqtal qailulati ing dalam waktune qailulah wal istimta ilan ngalap kepena. Walahu iku tetep kedue siapa sayyid manuhu utawi mencegah rokik min nafli saumin saking sunai poso wasolatin. Jadi bagi seorang sayyid boleh mencegah hamba sahayanya agar tidak puasa sunnah, agar tidak sholat sunnah. Wala malikena niko yang atase malik al-fudabati utawi pakan binatang tunggangane siapa? Malik al-muhtaromati kang den mulyaake walau kalban meskipun itu anjing muhtaroman yang dimuliakan. Wasak yuhalan nginumi ing daba ilam taklaf lamuno ora biasaake opo daba arro ya ing diengon. Wayak filan nyukupi ay wayak fiha bisurat ay wayak fiha begitu ya wayak fiha lan nyukupi opo arrok ya nyukupi ha ing dabba. Jadi ini beda pembahasan lagi setelah budak tadi selesai, sekarang pada pemilik binatang. Bagi pemilik binatang wajib
menyediakan makanan dan minuman pada binatangnya. Illam ta'laf ar-ra'ya wa yakfiha. Kecuali kalau kemudian binatang itu biasanya sudah dingon. Nah, biasa dingon. Dingon itu diapakan ya? Digembala. Jadi biasa digembala dan di dalam penggembalaan itu sudah ada makanan dan minumannya dan sudah mencukupi. Nah, kalau sudah begitu ya tidak wajib begitu. Wa ila lamun ora ilam tak laf kafa mengko nyukupi apa irsaluha ngeculake dabah lirayim maring dingon. Wasurbi lan minum haitsu lamani aing dalam sekirane ora ana perkara kang nyegah iku maujud. Fa ilam yakfi lamun ora nyukupi ha ing dabah apa arroyu dingon. Nah, dingon ternyata kurang kebutuhan makan dan minumnya tadi. Lazima maka wajib hu ing malik apa takmilu menyempurnakan kecukupannya. Fa inim tanah alamun nommo sapa malik min alfia sangking makani dabah. Orang pemilik kambing misalnya nggak mau makani kambingnya. Au irsaliha utawa saking ngeculake dabah. Kon ngengon yo moh. Dadi kon makani golekno pakan yo moh, kon ngengon yo moh. Jadi dek kandang gak dipakani yo gak dingon. Dalam kondisi ini ujbiro mongko dipaksa sapa malik ala izalati milkihi ing atase ngilangake kepemilikane malik. Maka dipaksa sudah jual atau kasihkan orang atau sembelih saja. Gitu, biar tidak menjadikan binatang itu tersiksa. Karena faktanya sudah nggak mau menyediakan makanan, gak gelem ngarit, juga gak gelem ngengon. Audzabkhil makulati utawa nyembelih binatang kang halal dagingi. Jadi kalau binatangnya kambing misalnya, sembelih aja. Kalau tetap nggak mau gimana? Fa'in apa? Lamun membangkang sapa malik. Maliknya berkata, loh ini kambing milikku sendiri, ngapain kamu ngatur? Misalnya begitu. Dalam kondisi ini maka hakim harus turun dan bertindak. Fa'ala mongko nglakoni sapa al hakimu hakim al aslaha ingkang luwih bagus ming zalika saking mengkono-mengkono izalati milkihi. Maka hakim harus mengambil kebijakan. Apakah kambingnya dijual misalnya kalau kambing ya, atau disewakan atau diberikan atau disembelih. Nah, jadi hakim turun ini untuk menyelamatkan hak-hak perkambingan atau perbinatangan tadi. Warokikun utawi rokik iku kada batin madani dabbah fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono isbar kullihi yaskabiane dzalik. Dalam kasus dabbah ini begitu pula berlaku dalam masalah rokik. Ya, di dalam hal apa fi dzalika kullihi, dalam hal itu tadi bahwa hakim memiliki hak paksa agar pemilik binatang, pemilik sayyid itu menghilangkan hak kepemilikannya biar tidak terjadi apa yang disebut menderitakan pada pihak lain, baik itu kepada sayyid maupun pada binatang. Wala yajibu tidak wajib apa alfu ghairil muhtar. Makanya saliyane binatang kang ora dan kang ora mulya. Waya utawi jadi dalam kategori ghairil muhtaramah, binatang-binatang yang tidak dianggap mulia, itu tidak ada kewajiban untuk memberinya makan. Waya utawi ghairil muhtaramah iku al-fawasiku, piro-piro binatang kang fasik. Binatang kang fasik itu binatang yang berbuat kerusakan. Al-khomsu kang ono 5. Wayah libu lan ngepuh sapa malikut dawabi pemilik adawa, pemilik binatang-binatang melata itu malam yadurra biha, ma kelawan permalaya durru biha gitu ya, ma kelawan ngepuh
mengambil susu layaduru yang tidak membahayakan opoma biha kelawan adawat. Jadi pemilik binatang boleh memerah susu binatangnya, ya memerah susu binatangnya dengan cara apapun, dengan jumlah berapapun, penting catatannya layaduru biha, tidak sampai menjadikan madorot atau kerusakan pada binatang itu. Wala biwaladilan ora kelawan anai adawak. Begitu pula proses pemerahan susu itu tidak sampai berdampak buruk pada anaknya. Karena anaknya binatang tentu dia juga punya kebutuhan untuk meminum susu dari induknya. Makanya waharumalan haram opoma perkoro, doro kang bahayani, opoma ihdahuma ing salah sijine adawab wawaladiha. Jadi proses pemerahan susu yang berpotensi merugikan pada binatang atau anak dari binatang itu, maka hukumnya haram walau likillatil alfi. Senajan iku krana sedidik makan. Wa dhahiru tawi dhahire iku dhabtu dorori, membatasi doror bima kelan perkara yamna kang iso nyegah apa ma min numuwi amsaliha, saking berkembangi atau tumbuh kembangi piro-piro padane apa jadi adawab gitu ya, dan walat gitu. Jadi ukuran membahayakan itu gimana? Ukurannya adalah bima yamna'u min numuwi amsaliha, dapat menyebabkan binatang itu dan anaknya tidak dapat berkembang selayaknya yang lain. Wadhabtuhu utawi membatasi doror fihi ing dalam walad. Bima klan perkara yafadu kang reksa apa mahu ing walad anil mauti. Selain itu, kalau batasan kemaslahatan untuk walad, jadi batasan doror yang menyebabkan apa tadi tidak bolehnya memerah susu adalah situasi di mana menyebabkan anak dari binatang itu mati karena nggak kebagian susu begitu. Ikutawaqqafa fihi wa dhahiru dhabtu dharari bima yamna'u min numuwi amsaliha wa dhabtuhu fihi bima yahfadhu anil maut ikutawaqqafa jadi sebentar ikutawaqqafa kandek fihi ing dalem dhabtu, jadi batasan tentang doror yang dapat membahayakan anaknya dari kematian, anak binatang itu dari kematian, tawaqqafa fihi ar-rafi'i. Iku tawaqqafa kandek fihi ing dalem dhabtu sapa ar-rafi'i Imam ar-Rafi'i. Fal wajibu utawi perkara kang wajib iku atar kuninggal lahu krana walad qadroma ing kira-kirane perkara. Qadroma ing kira-kirane perkara. Qadroma ing kira-kirane perkara. Yukimu kang iso njejekake apa mahu ing walad. Jadi yang wajib harus meninggalkan susu itu, susu yang akan diperah itu sekadar agar anak dari binatang yang diperah susunya itu bisa hidup atau bisa berdiri. Yukimuhu itu artinya tubuhnya bisa berdiri karena dia kuat gitu. Hatta layamuta sehingga ora mati apa walad. Wa yusanu disunahkan apa Allah yubaligha yen to ora bangetake sapa al halibu orang kang ngepuh fil halbi yang dalam ngepuh. Jadi jangan terlalu keras begitu. Bal yubki balik netepno sapa hale fidor ing dalam kapur sayan ing sesuatu. Sayan ing sesuatu. Bal yubki balik netepake, jadi meninggalkan atau menyisakan sapa halib, menyisakan sapa halib fidor ing dalam kapur sayan ing sesuatu.
Qaluhu bal yubki balik nyisake sapa halifir dori ing dalem kapur. Kapur yang dimaksud di sini saya lihat di kamus itu adalah apa ya? Semacam kantong kelenjar susu binatang. Artinya ya bagi orang yang memerah susu jangan diperah sampai habis begitu, tapi sisakan di kantong kelenjar susu binatang itu sesuatu yang nanti dapat diminum atau dikonsumsi oleh anak binatang itu. Sayan ing sesuatu. Wa ayakusola nyento ngetoki sopo al-halib. Yang ngetoki adfaro yadai ing piro-piro kukune tangan lorone halib. Biar tidak menyakitkan pada binatang yang diperahnya. Wa yajuzulan boleh opo al-halbu memerah. Imma talamuno mati opo al-waladu anak. Bi ayyi khilatin kelawan dindine cara kanatinmu apa khilah. Wayah rumulan haram. Apa at-tahrisu wayah rumulan haram apa at-tahrisu ngedu bainal bahaim ing dalam antarane pira-pira raja kaya. Jadi binatangnya didu serutuk-serutukan misalnya itu haram. Wala yajibulan ora wajib apa imaratu darin dandani wala yajibulan ora wajib apa imaratu darin dandani omai malik sebentar. Ini kok menjadi malik ya. Alqonatihi utawa kalenane sebentar. Kalenane malik. Bal yukrahu bale makruh apa tarkuhu ninggalake imarah ila antakhruba. Tumeka maring yen to rusak apa dar. Bi ghairi udhrin kelawan tanpa udhur. Katar kisak yizar en kaya ninggal nyirami tanaman togogo wasajarin dan pohon. Dunatar kiziro atil ardi dudu ninggal nandur tanah atau bumi wa ghorsiha lan nanduri ing ardi. Wala yukrau ora makro apa imaratun bangun li hajatin. Wa ing tolat senajan suwe apa imarah. Wal akhbaru tawi pira-pira khobar adalah tukang nuduhake alaman ima ing atase nyegah perkara zata kang luweh apa ma'ala sab'ati adru ing atase 7 pira-pira zira mahmulatun iku ditanggungake diarahkan alaman ing atase wong fa'ala kang agawe sapa mandzalika ing mengkono-mengkono ziyadah lil khuyala'i krana gawe gumedhe wa tafakhuri lan agung-agungan alan nas. Ini berarti sudah pembahasan lain ya. Mulai wala yajibu imaratu dari. Tidak wajib bagi seseorang yang memiliki rumah itu dandani omahe, merenovasi rumahnya atau got-gotnya. Akan tetapi hal itu dimakruhkan jika sampai itu nanti akan berakibat pada robohnya rumah dengan tanpa uzur. Nah, sebaliknya, wala yukrohu imaratun lihajat, orang bangun rumah itu tidak apa-apa karena kebutuhan, meskipun bangunannya sangat luas atau sangat tinggi.
Sedangkan khobar yang melarang tentang adanya bangunan yang terlalu tinggi itu dimaksudkan kepada orang yang motif pembangunan rumahnya adalah untuk lil khuyala, hanya untuk apa ya, kebanggaan-kebanggaan semata dan untuk apa ya, untuk kesombongan-kesombongan semata pada orang-orang lain. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Babul jinayah. Al-Fatihah. Ya Rabbi, Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.